Halo semua, ketemu lagi di pelajaran fisika, khususnya di materi tentang listrik. Nah, saat ini saya ingin membahas tentang pengertian kesetrum. Kita pasti pernah merasakan kesetrum ya? Apa ada di antara kalian yang belum pernah kesetrum? Ketika kita tanpa sengaja memegang sesuatu alat listrik yang kabel isolasinya terbuka, kita merasakan sengatan listrik yang biasa disebut kesetrum. Nah, tetapi banyak loh di antara kita yang belum paham apa sih kesetrum itu. Kesetrum itu adalah suatu peristiwa di mana tubuh kita dilalui oleh elektron-elektron dan otot yang dilalui oleh elektron itu mengalami kontraksi. Sensasi dari otot-otot yang kejang ini dibawa ke otak kita dan kita sebut sebagai kesetrum. Elektron itu adalah muatan listrik negatif. Nah, elektron ini mengalir yang biasa kita sebut sebagai kuat arus. Syarat supaya kuat arus ini bisa mengalir itu dibutuhkan beda tegangan listrik atau biasa orang bilang beda potensial. Arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, pada kasus kesetrum ini, tubuh manusia itu seperti kabel yang menghubungkan sumber listrik dengan tanah atau ground. Apakah kesetrum itu berbahaya? Iya dong. Arus listrik yang mengalir di tubuh manusia itu membawa energi panas yang bisa membakar jaringan dan terganggu atau rusaknya fungsi organ tubuh seperti otot, saraf, kulit, pembuluh darah, jaringan yang dilalui oleh arus listrik, otak, dan jantung. Efek dari kesetrum ini antara lain itu bisa mengalami kejang otot, luka bakar, denyut jantung yang tidak teratur, bahkan nafas akan berhenti dan terakhir itu ujungnya kematian. Nah, saya kasih nih beberapa tips untuk mencegah agar kita tidak kesetrum. Yang pertama, ketika kita mau menggunakan listrik, nah, pakailah sendal atau alas kaki dari karet atau bahan isolator lainnya supaya tubuh kita tidak terhubung langsung dengan tanah. Yang kedua, pastikan peralatan listrik dalam keadaan kering, terutama ketika hendak digunakan. Jangan mencolokkan listrik bila tangan kita basah, karena air itu termasuk salah satu konduktor penghantar listrik. Ketiga, pastikan gunakan kabel listrik yang masih bagus dan tidak terbuka isolasinya. Keempat, cabut kabel dari soket langsung dan tarik bagian steker colokannya, bukan cabut kabelnya. Ada beberapa data yang menjelaskan tentang batasan kesetrum, berapa besar kuat arusnya, dan apa yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, dari tabel berikut itu dijelaskan kalau masih di bawah 0,9 mA kita belum merasakan apa-apa. Di antara 0,9 sampai 1,2 mA kita mulai merasakan adanya arus listrik. Di antara 1,2 sampai 1,6 mA terasa seperti ada yang merayap di tangan kita. Batas antara 1,6 sampai 6 mA tangan sampai siku kita itu terasa kesemutan. 6 sampai 8 mA tangan mulai terasa kaku. Rasa kesemutannya bertambah. 13 sampai 15 mA rasa sakitnya itu sampai tak tertahankan lagi.
tapi penghantar barangnya itu masih bisa kita lepas. 15-20 mA, otot kita sudah tidak sanggup lagi melepas bahan atau penghantar listrik yang kita pegang. 20-50 mA itu bisa mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia. 50-100 mA dapat menyebabkan kematian. Apa bedanya kesetrum arus DC dengan arus AC? Arus AC itu adalah arus bolak-balik, contoh sumber listriknya adalah PLN. Sedangkan arus DC adalah arus searah, contoh sumber listriknya seperti baterai, aki mobil, aki motor, dan sebagainya. Efek yang ditimbulkan bila kesetrum arus bolak-balik lebih berbahaya dibandingkan arus searah. Umumnya, bila kesetrum arus bolak-balik, saraf korban akan terganggu yang menyebabkan otot terpaku pada posisinya sehingga korban tidak dapat melepaskan genggamannya dari sumber listrik. Akibatnya, waktu sengatan listrik lebih lama dan cedera yang dialami lebih berat. Sedangkan bila kesetrum arus searah, umumnya terjadi kontraksi yang kuat sehingga korban terdorong atau terpental dari sumber listrik. Nah, setelah kita belajar tentang kesetrum, kamu jadi lebih tahu ya tentang kesetrum dan bahayanya. Untuk selanjutnya, silakan simak video saya tentang konsep-konsep kelistrikan.